orang yang melakukan perkawinan padahal mengetahui perkawinan lain menjadi penghalang perkawinannya itu, maka bisa dipidana. Jadi dia sudah melakukan perkawinan di mana perkawinan yang dia lakukan itu sebenarnya terhalang oleh perkawinan lain. Kalau kita tafsirkan dalam konteks yang tadi saya bicarakan, kalau orang sudah menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, lalu dia nikah siri lagi, berarti nikah sirinya itu adalah sebuah perkawinan yang sebenarnya terhalang oleh ketentuan perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 174. Satu sisi seperti itu, bisa ditafsirkan seperti itu. Nah, bisa ditafsirkan juga lain. Barang siapa melakukan perkawinan padahal perkawinan lain menjadi penghalang baginya. Tidak ada perbedaan, cuma satu perkawinan, yang satu perkawinan. Kalau perkawinan itu artinya Undang-Undang Nomor 174, maka perkawinan lain pun Undang-Undang Nomor 174. Artinya baru dikenakan pasal ini apabila orang sudah menikah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 174, lalu dia menikah lagi, dicatatkan lagi pernikahannya itu dengan orang lain mengikuti Undang-Undang 1 Tahun 74 juga. Padahal pernikahan kedua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu ada persyaratannya. Nah, persyaratan ini bisa dipandang sebagai satu penghalang. Jadi ada dua tafsir berkenaan dengan ketentuan pasal ini, ya. Jadi bisa perkawinan diartikan sebagai perkawinan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 174, bisa juga perkawinan di sini ditafsirkan sebagai perkawinan siri. Nah, biasanya kalau ada dua pandangan seperti itu, kita harus lihat praktek peradilan. Bagaimana praktek peradilan bersikap mengenai hal ini. Tapi ternyata juga teman-temannya Prof. Gani dulu ini dalam memutus tidak juga sama antara satu dengan yang lain, karena memang kita tidak menganut sistem preseden, ya, sehingga kemudian masing-masing hakim independen. Ada kasus di mana orang dihukum karena melakukan perkawinan siri, padahal dia sudah melakukan perkawinan menurut Undang-Undang 1 Tahun 74 sebelumnya, dihukum sampai berpukatan tetap. Tapi ada juga orang yang kemudian dibebaskan dalam tingkat kasasi karena dia tidak melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 174. Perkawinan keduanya tidak mengikuti, tidak didaftarkan atau tidak catatkan menurut Undang-Undang Nomor 174. Jadi putusan Mahkamah Agung berkenaan dengan hal ini juga mengikuti tafsiran dalam dua ketentuan tadi, gitu. Sehingga kemudian menurut pendapat saya, kalau begini persoalannya akan tergantung pada kontekstualnya, tidak tergantung pada normatifnya. Ya, normatifnya ada, kan, bahkan ancaman pidana bukan hanya tertuju kepada orang yang melakukan perkawinan, pada yang menikahkan juga. Jadi wali nikahnya itu kalau dia tahu sebenarnya anaknya yang dinikahkan itu sebenarnya terhalang perkawinan keduanya itu karena ada perkawinan sebelumnya, wali nikahnya pun bisa kena pidana. Ada agama yang memberikan apresiasi yang sangat-sangat tinggi terhadap wanita, kecuali agama Islam. Di dalam kitab suci itu ada ayat, ada surat namanya surat An-Nisa, wanita-wanita.
tidak ada surat Ar-Rijal. Bahkan tokoh wanita diabadikan juga di dalam nama surat, di dalam surat Al-Quran, yaitu surat Maryam. Yang saya kira, saya tidak tahu agama mana yang memberikan chapter satu surat itu di dalam kitab sucinya yang memberikan atau mengabadikan nama wanita. Kemudian saudara-saudara sekalian, kalau kita cermati di dalam ayat-ayat Al-Quran itu selalu kalau menyebut mukminin tidak lupa mukminat, mukminin, mukminat. Ini menunjukkan kesetaraan dan kesejajaran. Dan Nabi sendiri di dalam sebuah hadis yang cukup populer mengandaikan wanita itu seperti mata uang yang ada sisi yang sama tetapi gambarnya berbeda. Artinya gambar itu fungsinya berbeda. Bahkan Nabi Muhammad SAW lebih dari 14 abad yang lampau pernah mengatakan ma akraman nisa'a illa karim wa ma ahanahunna illa la'im. Tidak mulia orang itu yang tidak memuliakan wanita, dan tidak ada orang jahat di dunia ini kecuali orang itu menghina atau merendahkan martabat wanita. Dari sisi ini terlalu banyak kalau saya bawa ayat dan hadis yang saya kira sebagian besar hadirin di sini sudah banyak memaklumi, saya hanya mengingatkan saja. Nah, apapun bentuk perkawinannya, apakah perkawinan yang sudah lengkap syarat dan rukun, kemudian secara perdata sudah dicatatkan, tapi karena niatnya perkawinan itu hanya karena nafsu saja, bukan karena panggilan Allah, bukan karena menegakkan ajaran agama Allah, maka dia kemudian menjadi haram. Nah, karena itu di sini niat menjadi penting. Niat menjadi penting. Kenapa? Karena innamal amalu binniyat. Karena cinta jadi tidak ada batas. Dan mengingat kondisi almarhum pada saat itu, dia ingin betul menikahi saya karena cinta, dan kami keluarga saya juga awalnya tidak setuju. Akhirnya kami menikah. Ketika pernikahan terjadi kami bahagia sekali, bahagia luar biasa. Tetapi awal daripada bencana rumah tangga saya adalah karena ada pihak lain lagi, dan kemudian saya memutuskan untuk bercerai. Setelah dalam perceraian itu status anak saya tidak ada kejelasan sama sekali. Akhirnya saya punya inisiatif untuk melakukan sebuah gugatan, karena saya menganggap nikah siri itu mungkin orang lain menganggap adalah sebuah aib, tapi buat saya ini bukan aib, karena saya menikah secara Islam. Saya disaksikan oleh kedua orang tua saya, bapak saya yang menikahkan saya dan beberapa saksi. Akhirnya saya menganggap bahwa untuk apa saya menutupi pernikahan saya? Saya juga punya anak saya statusnya jelas, mungkin pernikahan saya sudah berlalu, tapi anak ini nasibnya tidak jelas. Tidak ada hukum yang mengikat bahwa anak saya adalah anak dari seorang almarhum Murdiono. Akhirnya saya melakukan gugatan itu dibantu oleh pengacara saya, Bapak Rusdianto. Tapi selalu saya terhalang oleh keadaan dan saya tetap bersikukuh. Akhirnya pengacara saya mengajak saya untuk mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi. Saya mengajukan itu dan selama 2 tahun saya berjuang. Akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini dimenangkan oleh saya. Tetapi yang paling menyakitkan lagi adalah ketika saya melakukan, karena kan harus ada tes DNA, harus melalui pengadilan lagi, saya mengajukan lagi ke Pengadilan Agama. Saya mengajukan melakukan sumpah di depan hakim dan Pengadilan Agama, dan saya diminta untuk melakukan tes DNA. Semua itu saya laksanakan, tetapi apa? Pihak Pengadilan Agama malah mengalahkan saya. Saya kalah dan sekarang saya mengajukan itu kembali ke PK, ke Mahkamah Agung, dan sekarang masih dalam proses. Kasus ini sudah berjalan 10 tahun, tapi saya tidak pernah pantang mundur dan tidak pernah menyerah. Jadi itu konsekuensi dari apa yang sudah saya jalani, yang harus saya terima.
Bahasa hukum Indonesia, perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum karena unregistered marriage. Jadi nikahnya itu menurut hukum, perkawinannya tidak, karena dalam undang perkawinan itu begitu Pak. Pernikahan hanya sah dilakukan menurut agama, tidak begitu rumusannya. Tapi perkawinan hanya sah apabila dilakukan untuk agama. Perkawinan itu isinya antara lain nikah. Tapi kalau sudah bicara perkawinan itu mesti daftar, register, mesti daftar. Berarti kalau perkawinan siri, nikah siri itu tidak daftar, berarti unregistered marriage. Berarti tidak ada dalam sistem hukumnya. Perbuatan hukum itu perbuatan hukum nikah siri, bukan perbuatan hukum karena tidak dilakukan hukum. Jadi perbuatan yang tidak mempunyai akibat hukum. Akibat hukum perkawinan itu kalau menurut agama, dikawin menurut agama itu mesti didaftar. Ada bukti perkawinan. Satu-satunya bukti perkawinan kalau di pengadilan adalah akta perkawinan atau akta nikah. Saya akta nikahnya 2. Iya 2 saya akta nikahnya. Oh. Kan istrinya 2 Pak. Istri pertama saya nikah di kampung. Jadi terdapat surat akta nikah. Sudah itu saya telah punya anak 4, istri saya meninggal. Sudah itu saya nikah lagi. Kemudian juga ada Ibu Oti menuju SH, SPN, dan Ibu Dokter ini Raden Roro ya. Waduh, Raden Roro Eva Damayati SH, SPN, MM, MKN Pak. Nah, kalau ikut bicara kok SD, SMP, SMK, SMKK. SD, aku S10. Begitu kurang lebih. Jadi bagaimana kalau sekarang nih gagasan dari perempuan-perempuan perkasa ini kita dengarkan dahulu Ketua Panitia Penyelenggara untuk kesempatan pagi hari ini, Ibu Oti yang perkasa, monggo. Dan lain-lain. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada para panitia sehingga terselenggaranya acara ini. Mungkin memang ada kekurangan di sana sini, saya mohon maaf apabila ada. Tiada gading yang tak retak. Baik, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak laki-laki saya juga bingung. Kenapa nih kalau sampai terjadi kayak gitu? Saya takut KDRT. Tempat kami ini itu ada kasus yang dari aktivis wanita
Sri Kandi, dan lain dari Kopindo juga ada. Kami ucapkan terima kasih atas tafsir, ada takwil, ada khitab, ada kategori-kategori lainnya. Itu menunjukkan bagaimana pemaknaan itu harus tepat. Ulama-ulama tidak pernah menyatakan bahwa tulang rusuk ada tersendiri. Jadi ada kelebihan-kelebihan pahalanya sendiri dibanding laki-laki. Di dalam Al-Quran, nikah itu disebut sebagai amdurul halal indallahi at-talaq. Saya katakan bahwa poligami itu ibarat pintu darurat pesawat terbang. Ada pintu, tapi kalau darurat itu hanya boleh, dan yang tahu kedaruratan itu adalah pilot. Sebab kalau tidak dalam, dan tidak hanya sampai di situ, tapi kemudian merembet lagi. Ketika terjadi perceraian, amrul halal at-talaq, ya, halal yang dibenci Allah adalah tolak itu yang kemudian nanti merembet ke persoalan-persoalan permain bahasa. Ini permain bahasa ini. Berarti kalau dicatatkan, berarti nggak siri dong, nggak di bawah tangan dong, ya memang. Bahasa hukum Indonesia, perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum, karena unregistered marriage. Diskusi. Ya Pak, saya pernah lihat Bapak itu di mana ya? Jadi secara sistematik kita bisa mengatakan bahwa kalau sebuah istilah di dalam hukum pidana itu tidak dirumuskan definisinya, maka carilah di dalam subsistem hukum yang lain, barangkali itu didefinisikan. Kalaulah juga tidak didefinisikan, barulah dicari menurut arti bahasa dari istilah tersebut. Persoalan yang saya hadapin setiap saya melakukan suatu pembagian waris, ada nikah siri, bahwa anak yang dilahirkan dengan anak siri di dalam hukum waris itu adalah anak biologis ibu, ya kan? Nah, sehingga hak keperdataan anak itu otomatis hilang, tapi tidak hilang serta-merta begitu aja. Sebagai PPAT, saya sering sekali mendapatkan persetujuan itu adalah pasangan nikahnya. Tetapi di balik itu sering sekali terjadi adalah pasangan nikah sirihnya yang mungkin timbul di kemudian hari, yang saya tidak ngerti sebagai bom waktu yang mungkin akan muncul. Nah, dalam konteks pertanyaan pertama saya, bagaimana ini dilegalkan dalam RUU yang mungkin sudah dibahas di Prolegnas dan sebagainya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jadi panjang lebar, karena ini kasusnya cukup pelik tahun 2000 di PR Jakarta Selatan. Tapi yang penting sampai saat ini saya tetap suka sama perempuan. Bahaya kalau asal jangan suka sama laki-laki Pak ya. Nah, itu jangan dikatakan lah. Pokoknya banyak hal yang kurang baik, tapi saya senang diundang sama Mbak Oti pada hari ini. Kayaknya kita yang diundang ini saya tinggal nunggu Mbak Nia dan yang 4 Prof, teman 4 sama Mbak Ini Subianto. Ini kami berlima ini pernah mendirikan satu grup Pak. Nama grup kami itu adalah Ikatan Cacat Asmara. Jadi mohon Bapak mungkin bisa mengarahkan nanti, mungkin akan dibikin jadi satu event organizer atau production house, judulnya Ikatan Cacat Asmara. Tapi apapun Bapak Ibu sekalian, kita alhamdulillah kita bersyukur aja. Tuhan yang mau kita begitu, jalannya pun kita jalan aja. Yang penting enjoy. Saya bercerai umur 40, sekarang 54, saya masih bisa berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian tegak. Enggak, ini promosi juga sebetulnya. Kita benar ikan bahasa. Sebuah simfoni kata hati disarani merasuk sukma kalbu dalam hati
hitam malam, semilir angin pun sejuk, seakan hidup mendatang dapat ku tempuh denganmu. Berpadunya dua insan, simfoni dan melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Syair dan melodi yang bisa lagu ini, kau bagai aroma berhapus pilu, gelora di hati, mentari kau sejurkan hatiku. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum melihat kau hibur hatiku.
berjamu hanya melamun saja. Tak berguna kau bersedih hati. Percayalah sayang. Ayo semua. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Lebih baik kita bergembira. Lebih baik kita bukan nggak setuju, kurang sesuai dengan hati saya, itu aja. Sekarang ini kita kan tidak boleh, kalau buat saya pribadi ya tidak sesuai dengan hati saya, tapi ya kita kan tidak bisa menutup apa yang terjadi di sekeliling kita ini kan. Jadi ya buat saya tergantung manusianya masing-masing lah gitu. Ya pastinya kalau posisi seperti saya pastinya merasakan sakit ya, itu aja. Maunya semua perempuan pastinya maunya yang baik, yang bagus, yang setia, yang semuanya ada. Tapi kan gak ada yang tahu namanya jalan hidup. Kita juga tidak tahu setiap orang itu karakternya seperti apa kan tidak tahu. Udah awal-awal kan udah berumah tangga baru kelihatan. Nggak ngerti juga ya kenapa, ya kembali ke orangnya masing-masing lah. Ada juga yang karakternya, ada juga yang awalnya main-main akhirnya keterusan kan, macam-macam, sehingga pihak yang bersama dia nggak bisa menerima macam-macam lah ininya. Tidak bisa dijadikan patokan kalau itu tuh karena begini. Pastinya anak itu kalau dalam hal rumah tangga ada yang seperti itu pasti anak menjadi korban. 5, 4, 3, 2, 1, go. Untuk apa dia menikah, benci aku, dia ada yang punya. Ranjang biru pengantin, untuk apa dia pilihan. Bulan madu kembali, untuk apa dia janjikan.
Megawati, jangan lihat ke kanan. Terima kasih Pak Tanda loh. Alhamdulillah. Ini namanya rezeki orang soleh, wanita soleha begini. Amin, alhamdulillah. Mungkin Bapak Profesor juga mau memberikan. Bercanda Pak, bercanda. Ini gara-gara Sandro Tommy. Ibu benar kata agar aku jangan memilih dia. Kini aku pun menyadari dia yang ku cinta menyimpan dusta. Yang bisa yang bernyanyi daun biru pengantin, daun biru pengantin. Untuk apa dia berikan cincin emas mengikat? Untuk apa dia selipkan sepatu dari kaca? Untuk apa dia berikan benci aku? Dia ada yang punya. Masaku tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat oh dirimu. Kau namanya bisa sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu. Aku malu, aku malu, aku malu. Setiap kata kau ucapkan terasa indah saja, selalu terlihat tak lupa. Kau katakan kau sayang pada diriku kasihku, masih banyak lagi rayuanku. Ini namanya saya sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Ya, Sandro Tommy. Aku malu, aku malu, aku malu. Aku malu, aku malu, aku malu. Bisa sedang jatuh cinta. Semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Aku malu.
kalau tadi melihat perbincangan yang terjadi pada hari ini sih kelihatannya karena nikah siri itu katanya bisa secara hukum ya, bisa dipidana gitu. Saya rasa sih lebih baik kalau saya lihat sih lebih bagus tidak. Ya. Saya juga baru tahu kalau ternyata banyak proses yang harus dijalani, ya kan. Jadi nikah siri itu tidak hanya sekedar begitu aja. Nah, saya melihat itu tadi baru saya tahu juga gitu loh, Mas. Kira-kira begitu. Sepertinya, ya sepertinya kira-kira begitu. Tapi saya nggak berani komentar terlalu banyak mengenai ini karena saya juga baru tadi ikut dan melihat ya. Mungkin makin lama saya makin mengerti gitu loh bagaimana tentang nikah siri itu. Menyakitkan ya sebetulnya ya. Ini bintang-bintang legendnya Indonesia, Mbak Cahya. Di tahun 80, Mbak Cahya apa kabar? Ini juga dari orang broadcasting luar biasa. Mbak Cica Mokhtar. Bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh relumputan. Cinta akan kuberikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah balon senja. Oh, tiada ada yang ku rasa melebihi indahnya nikmat bercinta, indahnya.
cinta ku dibuat asmara dahana bagai legenda ramada cinta. Engkau juwita bagai bunga menghigai rama-rama, berita hati menyeluruh hidupku, kehangatan menyatu, tiada kata semanis malu dan hasrat menuju cinta bahagia. Engkau juwita bagai bunga menghigai rama-rama, berita hati menyeluruh hidupku, kehangatan menyatu, tiada kata semanis malu dan hasrat menuju cinta bahagia. Mengikat janji setia, setia abadi. Ayo 80. Oh kali, oh ratna, cintamu abadi. Wahai kali, duhai ratna, tiada petaka merebut kasihmu. Masuk Joni. Sejoli menjadi cinta, cinta berseri dari SMA. Kami tanah mengingat janji, janji setia, setia abadi. Oh kali, oh ratna, cintamu abadi. Duhai kali, duhai ratna, tiada petaka merebut kasihmu. Oh kali, oh ratna, cintamu abadi. Wahai kali, duhai ratna, tiada petaka merebut kasihmu. Everyone say, modal pergaulan, oido, mangoluan, terlebih penampilan, mencantik kawan-kawan, seorang amarang susah, di dunia. Nanti 21 Solo Tigor Diki, siap perang kawan mengantisipasi. 378 serta di kondisi ada harga diri mengantisipasi. Pohon pinang tumbuh sendiri. Oh
medan doang. Pak Prof mana Pak? Meragukan Boylo Mangolua. Titik darah penghabisan air rela doang kawan. Hancur demi kawan. Doang kawan. Yang di belakang 12 sampai Boy mana Mangolua. Bukalah dompetnya. Di dalam memang hepeng lah. Hancur demi kawan. Doa kawan. Ayo nih. Nak pedua satu. Solo digoti. Sehingga perantauan mengantisipasi 378 Santani maju di sini, ada harga diri mengantisipasi Macica, Rita, Semango, pohon pinang tumbuh sendiri, halas, tumbuhlah menantang awan, Abang Horas.
ada bintang paling golden. Dia ada hati Pak suaranya. Membawakan lagu Batak aja ngeri banget. Modal pergaulan, oido mangoluan, carlo biri penampilan, main cantik dawau kawan, solang amarang susah, tidur dia. Nanti 21 sholat tiga pikir, siap berlawan mengantisipasi. 378 serta dimajorisi arah harga diri mengantisipasi. Pohon pinang tumbuh sendiri. Hostnya dan nyanyi tumbuhlah menantang awan. Semua horas endah, biar kambing di kampung sendiri. Horas endah, tapi banteng di perang kawan. Anak bena doang. Pak Prof mana Pak? Perabutan boylo mangoluan, titik darah penghabisan air rela doang kawan, hancur demi kawan, doang kawan. Yang di belakang juga boleh sambil ampurasen, macam betul kali hoi. Endah malah endah. Anak Medan, mana bang? Modal pergaulan, boy mana? Mangoluan, bukalah dompetnya. Di dalam nerong hepeng lah. Hancur demi kawan.